Selamat malam guys, jumpa lagi ya dengan channel saya. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali mengenai cara pengujian kadar emas ya guys. Ya semoga pada sharing hari ini bisa bermanfaat ya dan bernilai ibadah. Saya coba share screen-nya. Ya, kadar emas ya guys. Kadar emas itu adalah tingkat kemurnian emas. Ini tingkat kemurnian emas ya guys. Misalnya emas 18 karat. Itu artinya jumlah emas murni 18 bagian. Dan campurannya 6 bagian. Campuran di sini bisa perak, bisa tembaga, bisa nikel, bisa palladium, bisa seng, bisa platina, dan lain-lain ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah emas itu kadarnya bermacam-macam. Untuk emas murni kadarnya 24 ya. Jadi apabila emasnya 18 karat, itu artinya 18 bagian itu emas murni dan 6 bagiannya adalah campurannya. Ada 3 metode cara menguji kadar emas. Itu pentingnya keahlian menilai kadar emas ya. Menilai kadar emas adalah keterampilan atau keahlian yang wajib diketahui oleh orang yang ingin bisnis emas ya. Ya, karena harga emas sangat-sangat dipengaruhi oleh kadarnya ya. Jadi harga emas itu dipengaruhi oleh kadar dan beratnya. Misalnya emas 24 karat 1 gram. Jelas berbeda dengan emas yang 24 karat 2 gram. Di sini beda berat. Kalau beda karat, misalnya emas 24 karat 1 gram, harganya akan berbeda dengan emas 18 karat berat 1 gram. Ada berbagai macam cara menguji kadar emas. Apa saja ya guys? Jadi yang pertama ada analisa kimia. Ada metode berat jenis. Ada metode dengan alat elektronik. Dan ada cara-cara yang lain ya. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai 3 cara saja, yaitu metode analisa berkimia, yang kedua berat jenis, dan yang ketiga dengan alat elektronik. Ya, yang pertama metode analisa kimia ya guys. Cara ini yang paling umum digunakan karena praktis dan murah. Misalnya teman-teman mungkin pernah tahu ya, orang yang jual beli emas di pinggir jalan. Dia mempunyai metode yang digunakan untuk menguji kadar emas, biasanya menggunakan analisa kimia ya guys. Yaitu caranya emas digosokkan ke batu uji, kemudian ditetesi air uji, kemudian dilihat reaksinya, dilihat kecepatan pelarutannya,
dan dilihat sisa hasil reaksinya ya guys. Nah, metode ini sangat murah. Bahannya cuma batu uji, itu harganya sekitar 100.000. Kemudian botol air ujinya harganya ya hanya sekitar 40 sampai 50.000, dan kemudian cairan kimia yang harganya tidak terlalu mahal ya. Cara metode analisa kimia ini sangat praktis dan murah dan telah digunakan sejak dahulu kala ya guys. Kemudian yang kedua, metode berat jenis, yaitu cara menguji kadar emas dengan mencari berat jenis perhiasan yang akan diuji ya. Jadi setiap benda mempunyai berat jenis yang berbeda-beda ya. Berat jenis emas akan berbeda dengan berat jenis perak. Berat jenis perak akan berbeda dengan berat jenis tembaga. Berat jenis tembaga akan berbeda dengan berat jenis platina ya guys. Emas 24 karat berat jenisnya berbeda dengan emas 20 karat. Demikian pula dengan emas 18 karat. Itu berat jenisnya berbeda-beda. Jadi yang di sini yang diperlukan adalah mencari berat jenis perhiasan emasnya. Kemudian setelah ketemu, kita melihat tabel berat jenis. Namun ada syaratnya ya guys, dalam menguji kadar emas dengan metode berat jenis. Yang pertama, perhiasan yang akan diuji harus padat, tidak berrongga. Dan yang kedua, tidak ada permatanya ya guys. Misalnya emas batangan 24 karat. Itu akan mudah diuji karena di situ padat. Yang kedua, tidak berrongga ya guys. Nah, setelah mengetahui metode berat jenis, ada metode satu lagi, yaitu dengan menggunakan alat elektronik. Dengan menggunakan elektronik, ada berbagai macam ya alat yang digunakan. Misalnya menggunakan gold tester ya. Cukup ditempelkan probe-nya atau ujungnya, akan langsung diketahui karatnya. Kemudian yang kedua menggunakan XRF. XRF itu menggunakan sinar X. Keunggulan alat-alat ini berbeda-beda ya guys. Misalnya XRF, dia akan tahu komposisi unsur-unsur pembentuknya. Misalnya emasnya berapa persen, campurannya misalnya tembaganya berapa persen, misalnya peraknya berapa persen. Itu apabila menggunakan XRF akan diketahui semuanya unsur-unsur pembentuk perhiasan tersebut. Perlu diingat kembali, setiap metode pengujian emas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menyarankan agar dalam menguji kadar emas minimum dengan 2 metode untuk saling melengkapi. Kenapa guys? Nah, yang pertama, analisa kimia hanya menguji bagian luar. Nah, untuk mengetahui bagian dalam menggunakan apa guys? Ya, menggunakan metode berat jenis. Berat jenis akan menguji keseluruhan dari perhiasan. Terus apa kelemahan berat jenis? Kelemahan berat jenis tidak bisa membedakan
logam yang mempunyai berat jenis yang sama atau hampir sama dengan emas. Misalnya ada emas yang dalamnya terdapat logam perhiasan yang mendekati berat jenis emas. Metode berat jenis tidak dapat membedakan nama logam tersebut yang ada di dalam. Jadi, antara metode analisa kimia dan analisa berat jenis akan saling melengkapi. Ya. Jadi metode-metode ini ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Coba guys, sebutkan kelemahan metode pengujian analisa kimia. Tadi sudah disebutkan kelemahan metode pengujian emas dengan analisa kimia ini hanya menguji pada bagian luarnya saja. Kalau di dalamnya, misalnya ada tembaganya, ada peraknya, tidak bisa diketahui. Ya, mungkin hanya itu saja ya guys. Semisal teman-teman ingin tahu cara menguji emas, bisa menghubungi kami ya. Bisa ditulis di komentar. Yang ingin kursus bisa menghubungi kami. Nanti bisa lewat Zoom atau lewat offline. Ya, apabila Anda atau teman-teman membutuhkan alat-alat uji emas, dapat menghubungi toko Sinar Permata di Tokopedia ya guys, www.tokopedia.com/Sinaper. Mungkin hanya itu ya guys, siapa tahu bisa bermanfaat dan bernilai ibadah. Ya guys, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe dan share. Ya, terima kasih.